Bahasa Indonesia pertemuan ke-8 ya. Malam ini kita akan belajar mengenai negosiasi, teks negosiasi. Temanya pelajaran itu seni bernegosiasi dalam kewirausahaan. Kayaknya mbak-mbaknya udah pada ini ya, familiar dengan kata-kata negosiasi ya. Biasanya kita bernegosiasi kalau kita mau belanja, kayaknya udah hal yang hampir tiap hari kita lakukan ya, apalagi kalau kita belanja di pasar. Kalau di supermarket jarang kalau kita bisa bernegosiasi karena harganya pas ya. Kira-kira ada yang udah pada tahu nggak sih apa sih artinya bernegosiasi itu? Uh, Langsung aja ya saya iniin. Kalau di buku yang mbak-mbak pegang untuk buku bahasa Indonesia, di situ disebutkan apa sih artinya negosiasi itu. Nah, di sini dijelaskan negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Seperti yang saya sebutin tadi ya, contoh yang paling gampang itu kalau kita bernegosiasi itu kalau kita belanja. Nah, di situ melibatkan pihaknya ada siapa sih? Ada pembeli, ada penjual. Nah, apa tadi artinya kan pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan kan. Yang satu kepentingannya menjual, yang satu kepentingannya membeli. Yang satu menyediakan barang, menyediakan kebutuhan, yang satu pembeli untuk memenuhi kebutuhannya ya. Jadi mereka melakukan sebuah interaksi sosial, yaitu tawar-menawar untuk mencari penyelesaian di antara keduanya. Gampangnya tuh harga yang cocok nih, pedagangnya dapat harga yang oke, pembelinya juga yang oke gitu ya. Itu inti dari bernegosiasi. Ini kata Mbak Ani nih, yang satu ambil untung dan yang satu mencari sedikit harga. Ya, asal dua-duanya saling merasa diuntungkan, nggak apa-apa ya. Karena bernegosiasi sendiri tuh intinya mencari kesepakatan, mencari penyelesaian bersama. Jadi kedua belah pihak harus merasa untung, tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Oh iya, tadi saya nyebutin kesepakatan. Apakah kesepakatan itu sama dengan negosiasi? Ada yang tahu nggak? Beda nggak sih? Atau negosiasi itu juga kesepakatan gitu. Nah, kalau kesepakatan sama negosiasi itu beda. Kesepakatan itu tujuan yang mau dicapai dalam kita bernegosiasi. Negosiasi ini kayak apanya ya, kayak cara yang dilakukan untuk menuju atau untuk mendapatkan satu kesepakatan itu ya. Jadi apa sih tujuan negosiasi itu? Mencari kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan sebuah kepentingan tadi ya. Kalau yang dari yang contoh yang saya kasih, pedagang sama pembeli, masalahnya mencari harga yang pas di antara pembeli sama penjual itu. Nah, di sini dijelasin definisi negosiasi, cara melakukannya, terus ada poin-poin penting dalam negosiasi. Kalau mbak-mbaknya sama mas-masnya sudah baca buku ini di bab pelajaran kelima, pasti udah tahu nih. Di sini ada negosiasi dan cara melakukannya. Saya tanya dulu deh, mbak-mbaknya mas-masnya udah ada yang baca ini belum? Bukunya belum? Untuk yang pelajaran kelima, yang negosiasi. Kalau ada yang jawab saya, ini pada masih kerja semua.
Enggak, mbak-mbaknya, mas-masnya sudah baca buku elektroniknya belum? Kalau ada waktu luang gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih, nanti kita kan di sini kan fungsinya kelas online kan kita membahas bersama gitu ya. Nah, di sini saya jelasin lagi ya, negosiasi dan cara melakukannya. Ini seperti yang tadi saya jelasin, definisinya tadi di awal, negosiasi itu merupakan bentuk interaksi sosial. Jadi ada pihak-pihak nih yang berinteraksi sosial, bisa jadi mereka itu berdialog, berdiskusi, ngobrol untuk mencari sebuah kesepakatan gitu ya. Pihak-pihak ini biasanya memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah, di dalam negosiasi ini pihak-pihak ini berusaha menyelesaikan perbedaan itu dengan berdialog nih seperti yang saya sebutin tadi nih. Nah, di sini dikasih contoh, kalau di buku ini contoh negosiasi itu ini sengketa sipadan sama linggitan antara Indonesia dan Malaysia. Kalau ada yang ingat masalah ini terjadi beberapa tahun yang lalu nih antara Indonesia sama Malaysia. Mbak-mbaknya, mas-masnya ada yang ingat nggak sih kejadian sipadan sama linggitan ini? Atau dulu nggak ngikutin berita? Oh iya, ini Mas Vicky, ini ya Hambala juga ya, itu juga itu nggak tahu, tapi itu selesainya juga bernegosiasi juga ya itu ya. Nah, uh, aduh, ini ada yang bilang suaranya. Nah, kira-kira ada yang bisa ngasih contoh lain nggak sih? Tadi Mas Vicky sudah ngasih contoh nih ya tentang masa Pulau Hambalat. Kira-kira ada konflik atau masalah apa sih yang diselesaikan dengan negosiasi selain sipadan sama lingitan ini antara Indonesia dan Malaysia? Contoh negosiasi. Ayo, ini contoh negosiasi nih. Selain tadi saya ceritain tentang yang penjual dan pembeli. Mas pikir lagi nih, kasus TKI. Ya banyak banget ya ini Mas ya. Kayak kalau kita lihat di berita tuh, kalau yang ini banyak TKI yang apa ya, uh, kalau di Arab itu dulu banyak TKI yang kayak mau dihukum gitu ya. Akhirnya pihak negara Indonesia bernegosiasi dengan pemerintahan kerajaan Saudi untuk menyelesaikan perkara TKI ini biasanya gitu ya. Ya gitu nggak Mas Vicky? Ini suara saya jelas atau gimana nih, kok nggak ada respon ya? Oh, oke. Okay. Dua, ada yang bilang kecil, ada yang bilang uh, tapi bisa kedengaran ya. Nah, oh ya, tadi kita balik lagi ke materi masalah negosiasi nih. Tadi Mas Vicky ngasih contoh negosiasi antara ini masalah TKI. Itu banyak banget ya masalah. Saya pernah baca di berita gitu, ada kayak TKI kabur-kaburan gitu. Itu nggak tahu tuh mbak-mbaknya, mas-masnya tuh yang lebih ngerti kayak gitu. Nah itu juga dulu sempat ada masalah juga kan antara negara pengirim tenaga kerja sama
negara yang memberikan pekerjaan nih. Nah, biasanya mereka bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu ya. Nah, di sini juga dijelasin kenapa sih sampai ada negosiasi ini, apa sih yang menyebabkan kita tuh harus melakukan negosiasi. Di sini dijelasin karena terdapat pihak-pihak yang berkepentingan yang perlu membuat kesepakatan nih, perlu membuat penyelesaian mengenai persoalan yang menuntut penyelesaian bersama. Jadi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan bisa jadi itu lebih dari dua pihak ya. Kalau kayak contohnya itu kayak lumpur lapindo itu ya, itu kan antara masyarakat yang jadi korban sama dengan perusahaan. Itu kan pihak-pihak yang berkepentingan banyak, lebih dari dua orang. Jadi di dalam bernegosiasi ini pihak-pihak yang terlibat bisa jadi dua orang, bisa jadi lebih dari dua orang. Nah, di sini perlu membuat kesepakatan mengenai persoalan yang menuntut penyelesaian bersama. Penyelesaian ini seharusnya nggak boleh ada yang merasa dirugikan. Jadi mereka bernegosiasi, berdiskusi, mencari kesepakatan sampai kedua belah pihak atau pihak-pihak yang berkepentingan ini merasa ya udah ini aku saya merasa untung, jadi nggak boleh ada yang merasa dirugikan. Tuh. Nah, di sini dijelasin juga apa sih tujuannya, apa sih kenapa sih kok sampai dilakukan negosiasi itu. Di sini disebutin tujuannya itu untuk mengurangi perbedaan posisi setiap pihak. Tadi yang dari saya jelasin contohnya itu kan, jadi yang contoh yang barusan kayak korban lumpur lapindo ya, kalau mbak-mbaknya mas-masnya itu mengikuti, kan itu pihak yang perusahaan sama pihak masyarakat. Itu jelas banget kan yang dirugikan itu masyarakat, karena jelas mereka kehilangan rumahnya, harta bendanya. Nah, ini kenapa diperlukan negosiasi di antara masyarakat sama perusahaan itu, karena biar masyarakat ini nggak ngerasa rugi banget, karena dia kan emang kehilangan rumahnya, udah nggak bisa ditinggali gitu ya. Jadi mengurangi posisi, menekan kerugian gitu intinya. Nah, di dalam negosiasi sendiri itu ada poin-poin atau cara-cara yang dilakukan untuk menemukan kesepakatan. Jadi nggak boleh asal-asalan nih. Kalau asal-asalan nanti jatuhnya ada salah satu pihak atau beberapa pihak yang merasa dirugikan, dan ini pasti menimbulkan masalah baru. Gitu ya. Jelas nggak ya? Saya takut membacanya mas-masnya nggak jelas nih. Tentang negosiasi ini, dari definisinya sama tujuannya, ada yang ditanyain nggak? Tadi kan saya jelasin negosiasi itu apa, kenapa sampai ada negosiasi, tujuannya apa, siapa aja yang terlibat gitu. Ada yang ditanyain? Ini pelajaran kelima Mbak Jana ya. Ini pelajaran kelima mengenai negosiasi. Oh ya, lupa banget. Kita kan udah gak ketemu berapa minggu ya, kemarin 2 minggu ya. Kan sebelumnya kita belajar mengenai teks apa ya, kalau mbak-mbak mas-masnya masih ingat teks apa aja tuh kita belajarnya kemarin.
gimana, teks laporan, terus teks apa aja, ada berapa ya, ada 4. Kita kemarin minggu-minggu kemarin sudah mempelajari 4 jenis teks. Tadi disebutin Mbak Jana teks laporan, terus tinggal lagi apa ya kalau ada yang ingat ya. Mbak Jana lagi, makasih. Teks eksposisi tinggal 2. Teks laporan, teks eksposisi, teks prosedur, sama teks anekdot ya. Nah, setelah mempelajari 4 ini, minggu ini, pertemuan ke-8 ini, kita mempelajari mengenai teks negosiasi. Gitu ya. Oke. Masih ingat kan, atau yang udah lupa nih, yang kemarin-kemarin ya, udah nggak bertemu lama 2 minggu pada lupa? Jangan ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai poin-poin di dalam bernegosiasi. Nah, aduh, kecil banget ya Mbak suaranya. Gitu ya. Ya deh, saya kencingin. Padahal itu sudah saya maksimalin loh. Mungkin sinyalnya atau apa ya? Atau udah ya, saya balik ke materi lagi ya, mengenai poin-poin di dalam bernegosiasi. Jadi kita harus mematuhi beberapa poin-poin di dalam bernegosiasi. Tujuannya apa? Biar lancar negosiasinya. Nah, di sini ada 6 poin. Apa aja sih ini? Nah, yang pertama, kedua belah pihak atau pihak-pihak yang berkepentingan ini bersepakat, ini saling apa ya, sudah bersepakat lah, intinya ayo kita bernegosiasi. Jadi bukan satu pihak atau beberapa pihak aja yang mau bersepakat, tapi harus kesemuanya menyetujui bahwasanya akan membuat suatu kesepakatan. Itu poin pertama. Poin kedua, di sini dituliskan memberikan alasan mengapa harus ada kesepakatan. Jadi harus jelas, itu di dalam bernegosiasi itu harus jelas poin-poinnya, mengapa harus ada kesepakatan. Kalau contoh-contoh yang tadi saya kasihkan, karena memang ada masalah, kayak misal kejadian Lapindo kan, memang ada masalah Lapindo, di satu pihak ada yang dirugikan, di satu pihak ada yang harus bertanggung jawab. Nah, untuk poin ketiga, membandingkan beberapa pilihan. Jadi di dalam negosiasi ini biasanya kan antara beberapa pihak atau pihak-pihak yang berkepentingan itu mereka berdiskusi, menyatakan pendapatnya untuk mencapai suatu kesepakatan atau tujuan, biar semua pihak ini nggak ngerasa dirugikan. Biasanya ngasih pilihan, kayak contoh nih, kayak beberapa hari yang lalu, contoh paling gampang nih, paling di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, saya sama Mbak Karisma nih melakukan negosiasi dalam hal apa. Kalau Mbak Karisma ingat, beberapa hari lalu kita ini Mbak ya, nego masalah kapan hari pengganti untuk kelas bahasa Indonesia yang minggu lalu saya nggak bisa ngajar. Itu termasuk negosiasi juga. Jadi di poin ketiga kan di sini membandingkan beberapa pilihan. Contohnya kalau nggak salah Mbak Karisma kemarin kasih pilihan beberapa hari ke saya gitu. Sayanya bisa hari apa. Nah, kayak gitu. Jadi menentukan kesepakatan.
Terus di poin keempat itu memperjelas dan menguji pandangan yang dikemukakan. Jadi di antara pihak-pihak yang ikut di dalam negosiasi itu harus mengemukakan kenapa dia harus uh, memberikan opsi kayak gini, kenapa. Jadi nggak asal. Kelima, mengevaluasi kekuatan dan komitmen bersama. Dan keenam, menetapkan dan menegaskan kembali tujuan negosiasi. Biasanya kalau orang yang berkepentingan banyak ini, jangankan negosiasi, kalau kita ngobrol aja ya, kadang lupa tujuannya kemana, malah ngobrolin yang lain-lain. Nah ini poin-poin ini sangat penting untuk dilakukan di dalam negosiasi agar berjalan lancar. Itu ya. Dari ke-6 poin yang saya sebutin tadi jelas nggak? Ada yang ditanyain? Misal nih ada yang tanya, Miss, kenapa sih kok di poin ketiga ya kan membandingkan beberapa pilihan, Miss kenapa sih kok di dalam negosiasi itu harus membandingkan beberapa pilihan? Ya iya dong, kan karena di dalam negosiasi sendiri ini kan tujuannya untuk mencari kesepakatan kan. Nah kalau di sana ada beberapa pilihan kan mungkin nih satu pihak ngerasa saya merasa dirugikan dengan pilihan ini, tapi pihak kedua merasa diuntungkan. Nah itu kan juga nggak bagus. Jadi harus dibandingkan nih pilihan-pilihan sampai ditemukan pilihan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak, atau setidaknya itu tidak ada yang dirugikan. Ada yang tanyain? Ini ada yang nanya ini, yang pakai akun Bahasa Indonesia ini siapa? Kalau nggak ada yang ditanyain, saya lanjut ya materinya. Tadi udah saya jelasin mengenai definisi negosiasi, tujuannya, kenapa kita harus negosiasi, terus poin-poin yang harus dilakukan di saat bernegosiasi. Nah, sekarang kita di sini ada poin-poin cara-cara bernegosiasi. Di sini ada 5 poin. Nah, ini juga di sini kan ditekankan nih, kayak tadi yang udah saya sering sebut-sebutin, bahwasanya di dalam negosiasi itu nggak boleh ada yang dirugikan. Jadi kedua belah pihak ini harus merasa diuntungkan, atau setidak-tidaknya itu tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, di sini nih ada cara-cara yang dapat ditempuh dalam bernegosiasi. Yang pertama, menyesuaikan pembicaraan ke arah tujuan praktis. Nah, maksudnya apa sih tujuan praktis ini? Jadi pembicaraannya harus jelas, simple, tidak berbelit-belit. Jadi bisa efisien di waktu. Nah, untuk poin kedua, di dalam negosiasi ini harus mengakomodasi butir-butir perbedaan dari kedua belah pihak. Ini tujuannya tadi balik lagi, jadi nggak ada yang rasa dirugikan. Jadi semua kepentingannya tuh semua kepentingannya diakomodasi tuh di dalam negosiasi itu. Terus poin ketiga, mengajukan pandangan baru dan mengabaikan pandangan yang sudah ada tanpa memalukan kedua belah pihak. Keempat, mengalokasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir itu memprioritaskan dan mengelompokkan saran atau pendapat dari kedua belah pihak. Dari poin 1 sampai 5 ini sebenarnya tujuannya itu sama.
Jadi nggak ada yang ngerasa dirugiin, itu intinya. hmm, dari yang saya jelasin ada yang ditanyain nggak? Mengenai negosiasi, oh ya ada yang tanya mengakomodasi. Mengakomodasi itu jadi di sini kan disebutin mengakomodasi butir-butir perbedaan dari kedua belah pihak. Jadi di dalam negosiasi itu harus apa ya eh, apa ya sinonimnya mengakomodasi ya. Eh, bahasa paling gampangnya itu menyalurkan. Jadi butir-butir di antara misal nih saya sama mbak-mbaknya nih bikin negosiasi. Kan saya sama mbaknya berarti berapa orang nih? Di sini yang hadir 13 orang, tambah saya 14 orang. Kita bernegosiasi nih ya, misal case-nya. Terus setiap mbak-mbaknya ini punya poin. Saya maunya ini nih, saya maunya ini. Berarti kan ada 13 butir-butir nih ya, Mbak ya. Mbak siapa nih? Mbak Sri Lestari. Terus kemudian ada satu lagi, berarti ada 14. Nah, di dalam negosiasi ini harus mengakomodasi kepentingan-kepentingan kita semua. Nggak boleh nih saya cuman memperhatikan apa ya, bukan, nggak boleh nih saya cuman mengakomodasi atau menyalurkan pendapatnya Mbak Sri Lestari aja, nggak boleh, harus semuanya. Kan di sini ada misal di sini yang datang 13 orang, saya harus mengakomodasi atau menyalurkan pendapatnya dari ke-13 orang ini gitu. Iya, yang dimaksud mengakomodasi di sini tuh menyalurkan, bukan akomodasi tempat tinggal ya. Kalau akomodasi kan mengakomodasi berasal kata dasarnya kan akomodasi. Kalau akomodasi aja itu artinya tempat tinggal. Tapi kalau mengakomodasi di sini maksudnya itu menyalurkan. Gimana nih Mbak Sri Lestari, Mas Vicky? Oke ya. Ya, jadi itu ya harus menyalurkan pendapatnya semua belah pihak. Kalau mengalokasikan tahu ya, yang di poin keempat tadi, yang mengalokasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ayo, tahu nggak mengalokasikan? Ya, terima kasih Mbak Retna menempatkan. Jadi di dalam negosiasi ini juga harus jelas uh, tugasnya antara pihak-pihak yang terkait. Ya, harus ditempatkan nih. Contohnya kayak saya, tugasnya di sini memberikan materi gitu. Harus jelas tugas-tugasnya. Kalau yang tadi contoh yang saya sebutin, kalau yang di masalah Lapindo itu kan ada yang memberikan ganti rugi, ada yang menerima
kemudian kan ganti rugi nggak langsung dikasih kan dari perusahaannya langsung ke masyarakat, tapi melalui anak perusahaan atau melalui bank atau melalui apa. Jadi sudah harus disebutin dengan jelas dan rinci tugas dan tanggung jawab masing-masing. Misal yang perusahaan induknya ini transfer uang ke anak perusahaannya, kemudian anak perusahaannya ini yang menyalurkan ke masyarakat, satu orang ini dapat berapa. Mungkin ada pihak lain yang mengevaluasi atau memastikan, oh benar nih datanya orang ini emang kerugiannya seperti ini, sebanyak ini gitu. Kalau yang memprioritaskan, tahu ya, memprioritaskan itu dia harus tahu mendahulukan yang mana prioritas. Kalau saya boleh tanya nih, selain dalam case atau masalah berbelanja, kira-kira apa lagi sih kalau mbak-mbak mas-masnya ini bisa kasih contoh ke saya dan teman-teman, contoh negosiasi. Jadi udah saya kasih contoh nih, kayak saya sama Mbak Karis kemarin kan negosiasi masalah hari kapan kira-kira bisa pengganti untuk kelas bahasa Indonesia. Apa nih? Yang paling gampang aja yang mungkin sehari-hari kita lakuin. Oh ini Mbak Jana nih, uh, masalah saya ini Mbak ya, saya bacain. Masalah pertikaian antara Palestina dengan Israel tentang perebutan wilayah. Ya nih, ini negosiasinya nggak selesai-selesai nih sampai sekarang ya. Tapi menurut saya tuh negosiasi udah dilakukan atau belum kayaknya, karena sampai sekarang mereka juga antara kedua belah negara ini masih dalam kondisi berperang ya, karena mereka belum mendapatkan, saya kurang begitu tahu mereka ini sudah melakukan negosiasi atau memang sudah melakukan negosiasi belum ketemu kesepakatan. Sampai sekarang pun kan belum selesai itu masalah ya. Mbak Ratna nih, negosiasi harga ini sering dilakukan di pasar-pasar ya, kalau kita lagi belanja gitu. Kalau paling 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 gampang, itu bukan paling gampang, kalau paling banyak uh, ini, kalau di sini kan kita temanya tadi negosiasi di dalam kewirausahaan ya. Ini nih Mbak Siti Lestari nih, kenaikan gaji TKI dan pemerintah Taiwan. Bagus banget nih. Nah itu juga berarti kan antara pekerja dengan pemberi lapangan kerja gitu ya Mbak. Itu sudah ada negosiasi apa baru wacana aja tuh? Mbak-mbaknya mas-masnya nih sudah dapat kesepakatan nih, kenaikan gaji TKI-nya berapa persen nih? Oh belum. Ya belum Mbak Rana ya. Kalau nggak salah saya kemarin baca di media, di berita atau di internet gitu, kalau bahwasanya udah naik kan gajinya ya.
itu juga belum ada kejelasan kapan kapan mulai kenaikan gitu, maksudnya kapan aturan itu diterapkan gitu ya. Nah, ini bagus banget nih contohnya karena berkaitan banget dengan materi kita. Materi kita kan ini negosiasi antara karyawan dengan pengusaha. Kalau di sini tadi dikasih contoh banget sama Mbak Cilestari antara TKI sama pemerintah Taiwan. Eh, ini nih Mas Vicky bilang belum gajian, jadi belum tahu persis ya eh, naik atau enggak. Kalau 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 menurut mas-masnya mbak-mbaknya nih, waktu ada apa ya, saya nyebutnya ini wacana apa emang sudah ada ya, emang sudah ada keputusan gitu ya. Wah, katanya formal naik, tapi memang mungkin for, secara formalnya sudah naik gitu ya. Nah, yang saya tanyakan nih sebagai pekerjanya mbak-mbaknya mas-masnya ini diikutkan nggak sih dalam negosiasi kemarin, negosiasi kenaikan harga kenaikan gaji itu, atau itu cuman keputusan sepihak aja antara oleh pemerintah Taiwan gitu. Kata Mbak Ani tuh belum belum naik tuh gajinya, gimana nih negosiasinya atau keputusannya, berarti belum ini belum. Itu sudah resmi apa belum resmi ya? Oh, belum resmi. Berarti baru wacana aja ya Mbak, bisa saya bilang kayak wacana gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau berkaitan dengan materi kita nih ya di ini, sebenarnya kalau negosiasi yang benar itu kan harus melibatkan, kalau di sini tadi contohnya ya, kalau contohnya yang dikasih mbak-mbaknya kan berarti kan pihak-pihak yang terlibat itu pemerintah Taiwan, agen-agen yang mengirim mbak-mbak mas-masnya, sama pekerjanya juga dong, yang tahu kan, yang tahu kebutuhan ininya berapa, kebutuhan pengeluarannya berapa. Nah, tapi berhubung di sini bernegosiasi ini kan banyak pihak yang dilibatkan kan, kayak pemerintah itu juga nggak satu dua orang aja, tapi kan di pemerintah Taiwan mungkin beberapa departemen gitu ya. Kemudian yang agent-agent juga kan banyak banget itu pasti kan, yang mengirim mbak-mbak mas-masnya. Kemudian pekerjanya sendiri juga banyak. Nah, kalau di sini di materi kita ini di dalam negosiasi itu nggak semua pihak yang terlibat ini ikut bernegosiasi, tapi mengirimkan perwakilan. Ini ada informasi tuh, yang formal naik per 1 Juli kemarin, tapi yang informal tetap. Nah, berarti kan seharusnya di dalam negosiasi ini ada perwakilan juga ya Mbak ya, mas-masnya, perwakilan dari pekerja formal sama informal, bener gitu nggak? Tapi dalam dalam negosiasi kemarin nih ada perwakilan TKI atau agen gitu yang diundang pemerintah Taiwan untuk berdiskusi atau berdialog nggak sih?
sepengetahuan mbak-mbaknya, mas-masnya nih. Oh ada. Oke. Nah, kalau menurut mbak-mbaknya, mas-masnya, gaji yang ditetapkan ini sudah cocok nggak sama, maksudnya sudah berada di antara harga yang deal gitu antara yang ngasih gaji sama pekerjanya gitu. Kalau sekarang ya di antara posisinya mbak-mbak, mas-masnya nih. Oh, berarti sudah bagus ya. Ini katanya mbak ini ada tiap malam Jumat ada diskusi khusus. Bagus nih berarti nih. Tapi pihak-pihak yang terlibat tadi sudah mewakili ke semua pihak yang terlibat nggak mbak? Atau cuman dari sisi pengusahanya aja, dari sisi pemerintahnya aja tuh yang paling banyak, pekerjanya enggak gitu? Hmm. Ini ini pertanyaannya sebenarnya ada di buku sih ya, di buku pegangan. Cuman tadi senang aja tadi waktu Mbak Sri Lestari ngasih contoh bagus banget pas di buku kita kan materinya sebenarnya itu bernegosiasi antara gaji pengusaha dengan karyawan. Jadi dikasih contoh sama Mbak Sri Lestari antara TKI sama pemerintah Taiwan ya kan. Nah, di sini ada pertanyaan gini nih. Bagus nih kalau menurut saya pertanyaannya. Dapatkah gaji karyawan atau mbak-mbaknya nih gaji TKI nih ditentukan oleh agen atau pemerintahnya? Kira-kira mbak-mbaknya setuju nggak? Atau waktu dulu emang kayak gitu ya sistemnya, langsung dapat gaji segini mau nggak mau ya udah gitu? Atau dulu ada negosiasi dulu? Gimana nih, saya pengen tahu pendapatnya mbak-mbaknya, mas-masnya nih. Kalau menentukan gaji tuh gimana sih sebenarnya yang enak? Kalau antara agent sama mbak-mbaknya, mas-masnya ada negosiasi juga nggak sih? Atau itu yang nentuin semua si agentnya? Oh gitu ya. Berarti nggak ada negosiasi gaji ya? Berarti bisa saya bilang kebanyakan di sini gajinya mbak-mbak, mas-mas itu sudah ditentukan oleh agent nih. Setuju nggak di pertanyaan ketiga di buku nih? Oh, tapi ada kayak Mbak Karisma nih emang negosiasi sama ininya ya, sama bosnya juga. Berarti ada sebagian yang melakukan negosiasi, ada sebagian yang memang sudah ditentukan gitu. Nah, kalau seperti itu, eh saya pengen tahu aja pendapatnya mbak-mbaknya, mas-masnya, kalau masalah gaji ini tuh enaknya seperti apa sih? Enaknya nih ya, enaknya ditentukan oleh pengusahanya, oleh agen-agennya, atau antara mbak-mbaknya, mas-masnya ini berdiskusi dulu, bernegosiasi gitu? Kalau
kalau pendapat saya nih ya, kalau saya sih, saya bernegosiasi. Saya nggak mau dong ditentukan eh, sama bos saya. Tapi nggak tahu pendapatnya mbak-mbaknya, mas-masnya gimana. Itu hmm, gitu ya. Ini ada mbak Ani dibilang gajinya naik tapi potongannya juga naik nih. Nah, eh, tapi kan kata Mas Vicky kan udah kontrak, tapi sebelum kontrak itu berarti mbak-mbaknya mas-masnya nggak melakukan negosiasi ya, nggak ada negosiasi gaji gitu. Misalnya agentnya nawarin gajinya 20.000, terus mbak-mbaknya mas-masnya nawar enggak 25.000 gitu. Oh, nggak ada ya. Oh, tidak ada. Wah, tidak ada. Ada 3 orang yang jawab, sudah 3 orang jawab nggak bisa. Ya ampun. Tapi yang paling penting kan kalau yang saya jelasin tadi ya, sebenarnya tujuan negosiasi itu di antara kedua belah pihak, tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, kalau dari kedua belah pihak antara uh, agent sama TKI, kalau agentnya setuju tanda tangan kontrak, mbak-mbaknya mas-masnya sudah tanda tangan kontrak, berarti mbak-mbaknya mas-masnya sudah ngerasa nggak dirugikan dong. Wah, berarti memang intinya sudah tidak bisa bernegosiasi gitu ya. Waduh. Iya deh. Emang susah ya bernegosiasi. Tapi di sini dikasih contoh ini bernegosiasi antara karyawan sama pengusaha. Di sini ada dialog. Di slide setelah ini saya ada dialog antara pengusaha sama karyawan. Jadi contoh berdiskusi gitu ya. Tadi sebenarnya saya nanya-nanya pengen ini sih, pengen tahu mungkin mbak-mbaknya mas-masnya dulu pernah bernegosiasi, terus mungkin pernah ngalamin berdialog sama kayak yang nanti bakal saya tampilin di sini. Jadi kan lebih kayak pengalaman saya nih gitu. Ternyata di sini hampir semua nggak bisa bernegosiasi ya. Iya, iya. Eh, ada yang bilang, ada yang bilang sudah ditentukan gaji standarnya. Iya, memang kayak di, nggak usah lah jauh-jauh ke Taiwan, kayak di Indonesia aja nih ya, kan pasti sudah ditentuin gaji standarnya berapa. Kalau di Indonesia misal contoh nih di Jakarta, gaji UMR-nya berapa ya di Jakarta, 2,9 gitu ya. Contoh ya, ini contoh, saya juga nggak ngerti pasti. Memang pemerintah atau pengusaha sudah memberikan standar gaji 2,9, tapi kita sebagai pekerja sesungguhnya sebenarnya punya hak untuk bernegosiasi. waktu waktu wawancara kerja, waktu negosiasi, misal nanti kamu saya gaji 2,9 ya, bisa saja mbak-mbaknya mas-masnya nolak. Oh, nggak bisa, saya kan punya skill ini gitu. Contohnya nih, contoh bernegosiasinya kayak gitu. Itu ya. Eh, di sini karena kebanyakan mas-masnya mbak-mbaknya ini dulunya nggak bernegosiasi ya. Ini saya kasih di bukunya nih contoh
bernegosiasi masalah gaji nih. Nah, ini negosiasi antara karyawan dan pengusaha. Ini enaknya saya bacain atau babanya mas-masnya baca ini dialog sebenarnya, jadi dua orang gitu. Ini di slide. Jadi ada ini di sini ada contoh negosiasi antara karyawan dan pengusaha. Nggak bisa ngelihat, masa sih mbak? Di PPT yang saya ini enaknya dibacain aja ya dialog. Nggak bisa ngeliat semua ya. Oh, masa lama sih loadingnya? Aduh. Tunggu beberapa detik kemudian deh. Di sini di slide yang baru ya, ini sudah saya tampilin loh. Tunggu, mungkin sinyalnya kali ya. Di sini contoh negosiasi antara karyawan dan pengusaha. Saya bacain ininya aja ya, pembukaannya dulu. Jadi setelah para karyawan sebuah perusahaan, ini ceritanya karyawan di perusahaan di bidang elektronika melakukan aksi mogok kerja dengan melakukan demonstrasi di depan kantor perusahaan. Akhirnya wakil perusahaan itu menerima wakil karyawan yang untuk berdialog. Alhamdulillah udah muncul. Nah, ini jadi dialog ketika demonstrasi, tapi nggak semua orang yang berdemonstrasi ikut dialog, hanya wakilnya aja nih. Gimana? Enaknya saya bacain atau bapaknya mas-masnya lagi free, yang lagi nggak tugas mau bacain? Ada dua orang berarti ya, karena ada wakil karyawan sama wakil perusahaan. Biar nggak ngantuk, kan udah malam, udah capek ya habis kerja. Nggak apa-apa baca di slide aja mbak. Biar nggak ngantuk. Siapa yang mau bantuin saya baca? Dua orang dialog kan, tapi jangan baca aja mbak ya, nanti dialog kan bisa dengar suara temannya kan ya. Mbak Feni sama Mbak Ani, oke ya, dua orang pertama nih. Ntar saya buka ininya. Siapa tadi? Mbak Feni sama Mbak Ani ya. Ya, Mbak Ratna belum beruntung tuh, udah dua orang tadi yang nanti minggu depan ya lain kali. Halo Mbak Feni. Ya, selamat malam. Nunggu Mbak Ani ya, ini masih saya open mic-nya. Mbak Ani, kenapa dirimu lama? Ini udah Mbak Ani ya? Iya bisa. Siapa yang mau jadi wakil karyawan, siapa yang mau jadi wakil perusahaan? Halo? Iya. Mbak Ani, Mbak Feni, siapa yang mau jadi wakil karyawan? Yang mana?
Yang mana, Mbak? Ya udah saya tentuin ya. Saya nentuin nih. Ya, Mbak Ani wakil karyawan, Mbak Feni wakil perusahaan ya. Ya? Iya. Iya, Mbak. Iya, mau ganti nggak apa-apa, mau ganti namanya. Belum, ini. Enggak dicuekin ini. Ini menghayati sekali nih antara Mbak Ani sama Mbak Feni nih. Iya, terima kasih, Mbak. Gimana nih pendapatnya teman-teman nih? Bagus ya ininya ya.
Pengayatannya ya. Oh ini Mbak Ratna nih tanya. Ini kan dari dialog ini kan posisinya mereka ini sedang berdemo nih. Eh, dapat tapi dapat nggak ya inti dari dialog ini mbak-mbaknya, mas-masnya? Nah, kalau di sini kan sebenarnya dialog ini tuh terjadi ketika para karyawan tuh demonstrasi. Jadi ketika mereka demonstrasi di perusahaan, keluarlah wakil perusahaan ini. Nah, wakil perusahaan meminta wakil karyawan, karena nggak mungkin dong wakil perusahaan ini ngomong dengan semua pendemonstran, yang ada malah tawuran tuh tadi kata siapa, teriak-teriak semua. Nah, dia ngambil wakilnya, paling biasanya ketua ya, ketua buruh atau apa gitu yang diajak berdiskusi, nggak semua. Nih kalau 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 mamanya mas-masnya belum yakin, bisa dibaca di sebelum dialog ini kan ada pembukaan nih yang saya tampilin di PPT. Kalau kalau kita baca, setelah para karyawan sebuah perusahaan di bidang elektronika melakukan aksi mogok kerja dengan melakukan demonstrasi di depan kantor perusahaan. eh ada suara anehnya. Su- suara saya jelas kan, masa ada suara aneh-aneh? Gitu ya. Dari kondisi di dalam cerita ini, mereka itu sedang berdemonstrasi, para para karyawannya itu mogok kerja demonstrasi. Kemudian wakil dari perusahaan ini, mungkin direkturnya atau humasnya atau wakil direksinya keluar ngomong ke para demonstran, ngajak wakilnya aja, mungkin wakil kan nggak semua, paling 5 orang, 2 orang 3 orang, untuk bernegosiasi. Bisa jadi ini negosiasinya di dalam ruangan atau di luar juga. Tapi kalau ini ya, ini antara negosiasinya cuma 2 orang kan, wakilnya, wakil karyawan 1 orang, wakil perusahaan 1 orang ya. Penjelasan saya tadi didengar, bisa didengar nggak sih, atau nggak ada suara sama sekali? Saya ulangin lagi nih kalau nggak ada suara nih. Wah ya, Mbak Ratna. Mbak Ratna jelas ya yang saya kondisi dia mereka berdialog ini kayak apa ya? Aduh, hilang-hilang suaranya. Aduh, gimana dong? Nanti kalau kalau kurang jelas bisa ditanyain deh, bisa misal saya ngobrol, bisa di sela dengan pertanyaan apa, atau kalau kurang jelas lagi nanti lihat rekamannya ya, di nanti saya upload. Ya alhamdulillah jelas. Saya ulangi lagi ya, ini udah jelas belum, ini kondisi dialog ini tuh seperti apa?
jelas nggak kondisi mereka nih ngapain, lagi demonstrasi ya. Kalau nggak jelas nih bisa dibaca di pembukaannya. Iya, ada demo kenaikan gaji. Iya, menegangkan ya, apalagi tadi penghayatannya Mbak Ani sama Mbak Feni bagus banget. Nah, yang terlibat di dalam negosiasi ini tadi siapa aja sih kalau boleh saya tahu? Kan tadi di awal saya menjelaskan negosiasi itu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau di dalam dialog ini tadi pihak ya nih, terima kasih Mbak nih, karyawan dan wakil perusahaan ya. Lebih spesifik lagi nih Mbak Ratna, Pak Hadi Winoto sama Suparmin ya. Pak Hadi ini sebagai wakil perusahaan, Suparmin wakil karyawannya. Tadi udah jelas ya kenapa sih sampai negosiasi ini dilakukan, karena emang tujuannya mereka si karyawannya mau naik gaji. Jadi jelas ya tujuan wakil karyawan ngomong ke wakil perusahaan ini jelas banget. Ya, mau naik gaji. Kalau dari dialog yang tadi dibacain teman Mbak Ani sama Mbak Feni, kira-kira menurut mbak-mbaknya, mas-masnya yang lain, kira-kira dialog negosiasi ini sukses nggak sih, berhasil nggak sih antara wakil perusahaan sama wakil karyawan? Sudah didapati kesepakatan nggak, atau nggak dapat kesepakatan? Ya, Mbak siapa nih namanya, Casanya belum, Mbak Jana bilang udah. Tapi kan saya nggak mau nerima jawaban udah sama belum, minta minta contoh dong. Misal kalau belum itu kenapa, kalau udah itu dilihat dari mana gitu, dilihat dari mana berhasil atau enggaknya gitu. Dilihat dari mana nih sukses atau enggaknya nih. Tit 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 tit. Oh ini belum, di terakhir dialog masih. Ya, di mbak Kasanya bilang belum karena di terakhir dialog masih mau diusulkan ke perusahaan. Kalau Mbak Ani wakil perusahaan sukses membuat karyawan supaya tidak dulu demo. Wah, bagus banget nih pendapatnya nih. Terus siapa lagi nih? Kata Mas Vicky udah, karena mereka udah ada kesepakatan soal gaji. Maksudnya kesepakatan nilai tadi ya, yang 2 juta berapa itu ya, 2.600.000 ya. Ih, bagus-bagus nih pendapatnya nih. Mbak Kasnya bilang mintanya 2.800.000. Mbak Jana bilang dilihat dari kesepakatan antara Pak Winoto dan Suparmin supaya buruh nggak jadi demo. Iya, uh, saya bahas ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi negosiasinya sendiri, kalau kita lihat negosiasi tadi kan definisinya kan untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak ya, bukan untuk memenuhi kemauan antara
satu pihak atau pihak yang lain, tapi untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak atau semua pihak yang terlibat gitu. Jadi di sini kan awalnya si karyawan itu meminta 2.800.000, tapi perusahaan bilang nggak mampu kalau membayar segitu. Dia hanya mengusulkan 2.600.000. Kemudian wakil karyawan lagi masih bernegosiasi, minta diusahakan lebih dari 2.600.000. Nah, si wakil perusahaan menyanggupi dengan mengusulkan. Tapi di si wakil perusahaan di sini nggak ada kata janji ataupun memastikan ya bahwasanya bisa mengusulkan lebih dari itu. Dia mengusulkan 2.600.000. Nah, dari apa yang saya jelasin tadi, dilihat dari tujuan negosiasi yaitu mencari kesepakatan antara kedua belah pihak. Di sini bisa saya katakan kalau negosiasinya berhasil. Karena dari wakil karyawan dan wakil perusahaan, mereka sudah menemukan kesepakatan. Tadi ya saya bilang lagi ya, saya ulangin lagi. Jadi negosiasi itu bukan untuk memenuhi kemauan satu atau sebagian pihak-pihak yang terkait, tapi harus mencapai kesepakatan ini intinya antara kedua belah pihak, gitu ya. Kayak ya mungkin kalau dilihat dari negosiasi ya, mungkin kalau si karyawannya minta 2.800.000, perusahaannya nggak mampu bayar, memang terlalu besar atau apa gitu ya. Jadi minta diturun, tapi di akhir si wakil karyawan juga sudah menyepakati ya dengan 2.600.000 tadi, karena tapi dia meminta usaha untuk mengusahakan lebih dari 2.600.000, dan si wakil perusahaannya juga menyanggupi, tapi nggak menjanjikan ya. Kalau dari dialog ke nomor 18, bentar saya tampilin. Nah, di sini di butir dialog ke-15 itu kan kemauannya si karyawan. Terus butir ke-16 itu pilihan dari perusahaan, karena perusahaan nggak bisa ngasih yang dimau oleh karyawan. Mbak Jana nih, harus ada kemajuan jangan kemunduran, ini maksudnya apa nih? Gaji ya, kenaikan gitu. Iya dong, nggak mungkin gajinya nurun kan, kebutuhan juga pada naik semua kan ya. Jadi gitu ya, dari dialog ini negosiasinya sudah bisa saya katakan berhasil, karena sudah tercapai tujuan dari negosiasi itu sendiri, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Di dialog ini, di masalah ini, pihak-pihak yang terkait itu perusahaan sama karyawan, dan mereka sudah sepakat ya di akhirnya ini ya, sudah mau menerima. Nah, di sini ada pertanyaan kayak gini nih di buku nih. Apa perbedaan antara karyawan dan pengusaha? Kalau menurut saya, karyawan minta gaji yang gede, pengusaha minta gaji yang sekecil-kecilnya.
Kamu menurut mamanya apa nih? Karyawan itu yang menerima gaji, pekerja, pengusaha yang memberikan. Kalau dari sisi pandang mamanya, mas-masnya, bedanya karyawan sama pengusaha? Iya benar, pengusaha yang menggaji. Jadi orang yang menggaji pasti nyari yang eh, paling murah ya. Hmm. Ini kayaknya juga lagi masalah yang apa ya? Kalau masalah gaji ini masalah yang lagi happening. Lagi apa ya? Happening tuh. Lagi, aduh apa ya happening bahasa Indonesianya ya? Yes, yang lagi banyak terjadi di Indonesia. Jadi apa ya, banyak pengusaha yang nggak mampu bayar nih. Kalau sekarang kan sejak kapan ya, sejak tahun awal tahun ini apa akhir tahun kemarin gitu kan UMR kita naik ya di Indonesia gitu, di beberapa tempat naik. Wes, bahasanya ini ada yang bilang lagi cetar membahana. Nggak lagi happening, lagi banyak terjadi, bahasa bakunya ya. Banyak pengusaha yang memang sudah nggak mampu bayar dengan kenaikan UMR yang kemarin diterapkan oleh pemerintah kan. Jadi banyak perusahaan itu yang tutup, banyak banget itu. Di daerah saya juga tuh banyak. Jadi terpaksa juga karyawannya di PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah kalau sudah kayak gitu, dulu kan, bukan dulu ya, kalau setiap hari buruh itu kan selalu identik dengan demo ya, demo buruh untuk naik gaji, naik UMR. Kemudian kan memang tahun kemarin kalau nggak salah ya itu UMR sudah naik. Nah tahun ini lagi happening, lagi banyak terjadi. Emang pengusahanya sudah nggak mampu bayar dengan gaji segede itu. Banyaklah karyawan yang di PHK, banyaklah perusahaan yang tutup. Nah kalau kayak gitu, siapa yang rugi nih kalau menurut mbak-mbaknya, mas-masnya, atau ada yang punya pendapat gimana gitu? Ada nggak yang mau apa ya, menurut saya gini 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 gitu. Ini masalah sosial juga loh di lingkungan kita loh. Ya mungkin mbak-mbaknya, mas-masnya ini alhamdulillah loh ya, dapat kerja di luar negeri, terus apa ya, bisa saya bilang agak terjamin lah ya. Tapi di sini banyak banget nih pengusaha yang sudah mem-PHK karyawan, banyak perusahaan yang tutup. Eh, iya nih Mbak Jana nih, banyak yang jadi TKI ya jatuhnya. Tapi saya dengar juga kalau TKI juga bakal dibatasi tuh, atau mungkin itu masih wacana ya. Nah, kalau kayak gini kan jatuhnya nih, kalau menurut saya ya, kalau dari kemarin negosiasi UMR, didapatnya UMR-nya naik. Sekarang tahun ini banyak terjadi PHK. Nah, kan yang dirugikan juga karyawan sendiri kan. Gimana tuh mereka di PHK nggak punya kerja lagi. Ya mungkin bagi beberapa orang yang punya skill atau keterampilan lebih, dia bisa nih dengan gampang cari pekerjaan lain. Tapi kalau orang yang keterampilannya pas-pasan, usianya udah tua gitu kan, juga agak susah ya kalau nyari pekerjaan baru gitu. Jadi itu tadi sih, kalau menurut saya negosiasinya itu harus benar-benar dipikirin, menguntungkan kedua belah pihak. Kalaupun nggak bisa menguntungkan, tidak ada yang dirugikan gitu ya.
baik jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Itu sebenarnya tujuan utama negosiasi. Oke, ada yang ditanyain nggak? Atau ada yang mau ngasih pendapat tentang kondisi sosial kita sekarang atau gimana gitu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya lanjutin. Kalau nggak ada saya nggak ada nih, bener-bener nggak ada ya. Saya lanjutin ke jenis-jenis negosiasi, ciri-ciri negosiasi. Jadi di sini ada lima jenis negosiasi. Ini perlu saya tulis atau saya bacain aja? Saya tulis aja ya biar. Jadi di sini saya tulis aja ya biar. Oh, ya Mbak Ratna, terima kasih. Ini ciri. Ini sebenarnya ada juga di buku elektronik ya. Udah pada pegang semua ya buku ya. Di halaman 155 itu ada. Tapi saya tulis lagi lah. Ciri-ciri negosiasi. Ada yang bilang gak usah, ada yang bilang tulis nih. Gimana nih? Oh gini aja, nggak usah saya tulis, biar mbaknya nih mau ada ke ini, biar harus baca bukunya gitu ya. Ya nggak Mbak Jana? Setuju nggak? Ada di, saya sebutin halamannya nanti kalau mbaknya mas-masnya mau ini, di buku elektronik halaman 155. Jenis-jenis negosiasi. Yang pertama itu negosiasi untuk menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, negosiasi menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. It's menguntungkan. Ketiga, itu negosiasi untuk mencari penyelesaian. Ketiga. Keempat, negosiasi untuk tujuan praktis. Tahu ya arti praktis ya? Dan yang terakhir itu memprioritaskan. Nih, saya ambil tengahnya nih. Tadi ada yang minta ditulis, ada yang minta nggak usah karena waktunya sudah tinggal sedikit. Saya cari kesepakatannya di tengah. Saya tulis tujuannya langsung, jenis-jenisnya ya. Nah, ini jenis-jenis atau ciri-ciri dari teks negosiasi. Jenis lah. Yang pertama itu negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Contohnya apa? Sama kayak yang dialog kita tadi awalnya, kan mencari kesepakatan antara karyawan sama pengusaha, gaji yang memenuhi kebutuhan karyawan dan gaji yang mampu dibayarkan oleh pengusaha. Berarti kan kesepakatan ya antara kedua belah pihak. Kemudian negosiasi yang saling menguntungkan. Apa nih contohnya nih?
negosiasi yang saling menguntungkan. Ada yang bisa kasih contoh? Biasanya paling penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli ini bisa jadi masuk ke kesepakatan atau saling menguntungkan juga ya. Saling menguntungkan ini ketika penjualnya dapat untung lumayan, pembelinya juga dapat harga murah. Itu saling menguntungkan. Tapi biasanya saling menguntungkan ini terjadi antara kayak produsen sama distributor gitu ya, kan sama-sama menguntungkan kan, mereka dapat untung dari negosiasi. Kalau pembeli kan apa ya, konsumen terakhir gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu negosiasi untuk mencari penyelesaian. Nah, ini contoh di awal tadi kayak masalah yang Malaysia sama Indonesia yang pernah rebutan pulau atau wilayah itu, Ligitan sama Cipadan. Nah, mereka melakukan negosiasi untuk mencari penyelesaian masalah. Kemudian negosiasi untuk tujuan praktis. Jadi negosiasi ini dilakukan untuk membuat efisien gitu, efektif, mempercepat prosedur, mempercepat penyelesaian. Kayak kalau kita terapkan tadi di contoh yang saya kasih kayak di masalah Lapindo misal, mereka membuat negosiasi gimana cara pembayaran yang cepat. Nah, itu tujuan praktis. Jadi mempercepat, tidak berbelit-belit gitu ya. Kemudian yang kelima, negosiasi untuk memprioritaskan kepentingan. Ini biasanya dilakukan pihak-pihak yang terlibat ini banyak nih ya, biasanya kalau memprioritaskan kepentingan nih. Contohnya kayak di masyarakat, biasanya nih kayak masyarakat adat gitu ya, jadi kepentingannya kepentingan bersama gitu. Kayak misal nih mau bangun tempat ibadah gitu, kemudian melakukan negosiasi dengan yang punya tanah atau dengan lingkungan sekitarnya atau gimana, itu kan untuk memprioritas kepentingan gitu, kepentingan warganya, masyarakatnya. Memprioritaskan tadi tahu ya artinya ya, mendahulukan. Memprioritaskan tuh jadi dia memilih-milih manakah yang lebih penting, kemudian mendahulukan yang lebih penting itu. Mas Vicky nih, kalau nembak cewek itu negosiasi bukan? Gimana Mbak? Mbak ada pertanyaan dari Mas Vicky tuh. Kalau nembak cewek termasuk negosiasi gak, Miss? Bantuin jawab Mbak. Mbak Ratna jawab bukan. Mbak Jana jawab tergantung tuh Mas. Jawabannya tuh dari mbak-mbaknya tuh ya. Itu termasuk negosiasi apa enggak tuh? Kalau menurut saya negosiasinya itu ketika mereka mau resepsi. Kan biasanya kalau orang mau resepsi, iya namanya resepsi ya bahasa Indonesianya ya. Orang yang mau yang nikah terus ada acara seremonial gitu. Nah, negosiasinya di mana kalau orang resepsi gitu? Biasanya kan sebelum mereka ngadakan acara, keluarga pihak perempuan dan keluarga pihak laki nih bertemu, membahas lah mereka masalah keuangan, masalah tempat, masalah pakai budaya apa. Nah, itu negosiasinya di situ, kesepakatannya di situ.
Tapi kalau nembak cewek dijawab mbaknya tuh mas, udah dijawab mbaknya tuh. Nah, kalau yang dari teks-teks yang sebelumnya kayak yang teks laporan, teks eksposisi, teks prosedur, teks anekdot, itu kan ada ciri-cirinya ya. Kayak dia harus ada pembukaan, ada penutup. Sama sebenarnya kalau dialog ini, di negosiasi ini juga strukturnya tuh pembukaan, isi, sama penutup. Nah, kalau pembukaan tadi kan contoh nih ya, kalau yang di PPT tadi, di PPT, kalau yang di dialog tadi, simple banget nih teks negosiasi ini nih. Jadi isinya pembukaan, isi, sama penutup. Nah, kalau di teks ini kan di dialog ini kan pembukaannya apa sih? Kayak ini, selamat sore Pak, nama saya, siapa, perkenalan, terus menjelaskan maksudnya kenapa gitu kan, tujuannya mau ngapain negosiasi, itu termasuk pembukaan. Kemudian isinya itu inti negosiasinya mau apa. Kalau di dialog ini tadi kan negosiasinya jelas mau naik gaji ya, jelas banget tuh. Nah, sedangkan kalau penutup apa ya penutup ya? Kalau di sini contohnya, nah ini penutup ini setelah dapat kesepakatannya. Bisa jadi negosiasi ini nggak dapat kesepakatan loh ya. Jadi negosiasinya tadi kan sukses atau berhasil atau tidak kan, berarti bisa jadi negosiasi ini tidak berhasil. Loh, gimana dong Miss contohnya? Kayak si Palestina sama si Israel itu kan mereka nggak berhasil kan jadinya kan negosiasinya, sampai sekarang masih masalahnya berlanjut kan, masih perang itu antara dua negara itu. Nah itu, nah kalau di dialog ini penutupnya itu apa nih? Oh ini, terima kasih boleh saya keluar, jadi mengucapkan terima kasih karena di dialog ini sudah tercapai kesepakatannya. Ya, terus ada tulisan mereka bersalaman. Penting nggak sih kalau menurut mbak-mbaknya, mas-masnya tuh bersalaman setelah mendapat kesepakatan, setelah ngobrol? Wih, mbak siapa nih, jasanya sudah mudeng, alhamdulillah mbak, alhamdulillah. Kalau yang lain gimana nih? Jadi strukturnya kan tadi ya, pembuka, isi, penutup. Kalau kemarin yang teks-teks sebelumnya kan memang agak banyak ya strukturnya, ada kayak yang pembukaan, tesis, orientasi, latar belakang. Kalau negosiasi ini simple, pembukaan, isi, penutup. Itu tuh mbak, katanya di tes sudah mudeng. Enggak lah, saya percaya kok mbak-mbaknya kan udah pinter lah ya. Kalau saya tanya juga jawabannya juga bagus. Tadi aja saya tanya pendapat juga bagus-bagus tuh pendapatnya. Oh iya, satu lagi nih yang mau saya tekanin. Tadi di definisi negosiasi tuh ada menekankan dengan cara yang sopan ya mbak ya, ya mas ya. Ini nih penting tuh, kalau kita bernegosiasi tuh harus dengan cara sopan. Kan banyak tuh berita-berita di TV kalau sedang demo atau apa itu pasti orang-orang emosi. Nggak usah jauh-jauh, kalau mbak-mbak mas-masnya inget tuh dulu pernah nih ada kejadian di DPR, bapak-bapak pejabat kita, bapak-bapak yang kita nilai dia pinter apa, tapi
ketika mereka berdialog, berdiskusi, membahas sebuah permasalahan, kalau menurut saya sudah nggak sopan lagi karena mereka sudah emosi, mau pukul-pukulan. Jadi mau saya tekankan ya, caranya ini harus sopan juga ya Mbak. Kayak kalau di dialogin tadi kan sopan kan ya, dia pertama selamat sore Pak, memperkenalkan nama, terus tujuannya apa. Kemudian setelah terakhir pun, setelah kesepakatan dicapai, mengucapkan terima kasih, terus mengucapkan selamat sore. Oh, ada pertanyaan, berapa urutan untuk teks negosiasi? Maksudnya urutan apa nih untuk strukturnya? Kalau strukturnya kan cuma 3 aja tadi, pembukaan, isi, sama penutup. Atau urutan apa yang dimaksud Mas Riki nih pertanyaannya? Mas Riki, urutan apa? Struktur. Kalau struktur tadi kan ada 3 aja. Ya, udah ya, berarti kejawab ya. Itu dibantuin sama Mbak Jana tuh, dijawab. Nah, kemudian di dalam negosiasi ini kan kebanyakan kita berdialog ya, berdialog antara pihak-pihak yang terlibat. Di sini ada beberapa apa ya namanya, kayak pasangan tadi, pasangan pembicaraan. Kayak kalau di ini tadi kan pembukaan mengucapkan salam, menjawab salam, terus bertanya, menjawab. Bisa jadi loh di antara mereka di dalam negosiasi itu ada yang bertanya, ada yang tidak dijawab, terus meminta tolong, ada yang menolong, ada yang menolak. Kalau di dalam dialog ini tadi kan ini ya, misal nih bertanya dijawab, mengucapkan salam kayak tadi selamat sore dibalas kan selamat sore. Terus ketika bertanya juga dijawab. Ketika wakil perusahaan bertanya mau ngapain, dijawab kan. Kemudian meminta tolong, dipenuhi. Ini nanti kalau sekarang nggak nututin ya, nanti minggu depan insya Allah saya kasih contoh dialog yang nggak saling apa ya namanya, nggak saling bersautan gitu. Jadi bertanya tidak menjawab gitu. Kalau ini tadi kan tadi misal selamat sore dijawab, terus tujuannya apa dijawab. Intinya masih sopan ya. Terus usulannya juga diterima. Tapi tadi ada yang sempat ditolak ya, yang tadi minta 2.800.000 memberikan usulan, terus ditolak sama wakil karyawannya, wakil perusahaannya ditolak, tapi dia ngusulin yang baru. Berarti usulannya tadi ditolak, bukan diterima ya. Tuh. Ini di sini ada kalau di buku ya, di buku itu halaman 157. Itu ada pasangan tuturan seperti mengucapkan salam, membalas salam, bertanya, menjawab atau tidak menjawab, meminta tolong, memenuhi atau menolak permintaan. Kemudian menawarkan, itu dibalas dengan menerima atau menolak tawaran. Ini contohnya di dialog ini tadi ada menawarkan gaji 2.800.000 tapi ditolak oleh wakil perusahaan karena nggak mampu, berarti menolak. Terus mengusulkan dan menerima. Ini contohnya juga ada di dialog. Yang mengusulkan ini wakil perusahaan ngusulin 2.600.000, kemudian wakil karyawannya menerima tapi dengan berat hati, soalnya dia masih minta diusulkan lebih, tapi intinya menerima kan. Itu di sini ada tugas sih, tapi udah kejawab semua nih tadi.
sini ada pertanyaan, apakah dialog tadi santun? Udah saya jawab juga ya, santun. Karena tadi setiap pertanyaannya dijawab dengan baik. Dari ini ada yang ditanyakan nggak? Kayaknya ini yang paling mudah ya, karena langsung, maksudnya teks negosiasi ini lebih mudah daripada yang sebelum-sebelumnya ya, karena penerapannya itu langsung gitu. Kayaknya setiap hari-harinya juga mbak-mbaknya, mas-masnya juga melakukan negosiasi juga. hmm, Gak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, di sini ada teks lagi sih, tapi tinggal 7 menit lagi nih waktunya nih. Pertanyaan terakhir deh dari saya, sebelum 7 menit terakhir. Di dalam di dialog tadi kan ada mereka bersalaman nih di dalam tanda kurung. Kira-kira itu penting nggak sih kalau menurut mbak-mbaknya, mas-masnya? Terus kalau penting kenapa gitu? Penting kenapa mbak, penting mbak Ratna? Oh iya, ada yang jawab agar hubungannya tetap terjaga, lebih sopan, bersalaman, maksudnya berdamai. Iya bener, bener. Apalagi di negara kita ya, kayak bersalaman tuh udah menunjukkan kedekatan juga ya. Sayang sekali nih saya juga nggak bisa bersalaman dengan mbak-mbaknya nih. Iya tuh lebih akrab, bener, menunjukkan kedekatan. Berarti jelas ya untuk teks negosiasi ini ya, sama contohnya, macem-macemnya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti bisa saya akhiri ya. Oh, saya masih punya ya, saya masih punya utang satu pertemuan nih sama mbak-mbaknya, mas-masnya, yang minggu kemarin. Nanti siapa ya, Mbak Karis ya, ngubungin saya lagi ya kalau ada waktu kosong.